Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Amalia Nurhasana di podcast Desa Pencuri, debat santai penggemar culture and history. Pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 ini, kita akan berbincang-bincang atau lebih ke debat santai dengan tema pro kontra Mu'tazilah. Pada podcast hari ini kita mempunyai dua narasumber. Boleh dari narasumber untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, mungkin diawali dari narasumber yang pertama. Dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Alfat Adiwira, mahasiswa Bahasa dan Kebudayaan Arab di kampus Al-Azhar Indonesia di semester 3. Oke, selanjutnya untuk narasumber yang kedua, memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Raisa Elva Venera, mahasiswi program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab di Universitas Al-Azhar Indonesia semester 3. Sebenarnya pas banget nih tema podcast Desa Pencuri hari ini itu pro dan kontranya Mu'tazilah dengan latar belakangnya perkuliahannya prodinya Kak Raisa dan Kak Alfat, yaitu Bahasa dan Kebudayaan Arab gitu kan. Pas banget. Oke, lanjut aja. Pertama di sini saya akan sedikit memberitahu apa itu Mu'tazilah terlebih dahulu. Oke, Mu'tazilah itu aliran Islam yang maju di zaman Abbasiyah. Mu'tazilah juga berasal dari kata itazalah yang artinya itu memisahkan diri. Awal penggunaan maksudnya orang yang memisahkan diri dari konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, namun berubah menjadi orang yang memisahkan diri. Dalam artian pemahaman teologi mengatakan orang yang berbuat dosa besar bukanlah kafir maupun muslim, tetapi berada di tengah-tengahnya. Ketika Wahsil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah, datanglah seseorang yang bertanya mengenai pendapat Hasan al-Basri tentang orang yang berdosa besar. Ketika Hasan Basri masih berpikir, Wasil mengemukakan pendapatnya dengan mengatakan, saya berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi berada pada posisi di antara keduanya, tidak mukmin dan tidak kafir. Kemudian Wasil menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan pergi ke tempat lain di lingkungan masjid. Di tempat itu, Wasil mengulangi pendapatnya di hadapan pengikutnya. Dengan adanya peristiwa ini, Hasan al-Basri berkata, Wasil menjauhkan diri dari kita. Maka dengan adanya peristiwa ini, Wasil dan kelompoknya dinamakan kaum Mu'tazilah. Itulah sekilas dari saya tentang Mu'tazilah. Di podcast kali ini, Kak Alfat itu ada di posisi pro dan Kak Raisa itu ada di posisi kontra. Bisa lanjut saja untuk langsung kita dengarkan dari narasumber kita terlebih dahulu yang di posisi pro. Untuk Kak Alfat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Amalia, moderator podcast hari ini. Sebelumnya saya ingin sedikit berkomentar mengenai
pernyataan awal Kak Amalia, bahwasanya dikatakan tadi Mu'tazilah itu sudah ada pada saat konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Saya menyukai pernyataan ini karena pernyataan ini jarang diketahui orang, dan yang mempopulerkan penemuan ini ataupun tercatatnya sejarah ini adalah Harun Nasution, yang beliau adalah salah satu tokoh Mu'tazilah baru bisa dikatakan, atau mungkin seseorang yang pro terhadap Mu'tazilah juga dari Indonesia. Mu'tazilah ini sebenarnya sering dicap sebagai aliran yang sesat. Namun sebenarnya tidak demikian. Mu'tazilah ini dicap sesat karena ajarannya sering dipenggal-penggal. Dan pada hakikatnya Mu'tazilah hanya mengedepankan akal sebagai landasan untuk ketauhidan. Oleh karena itu banyak kaum muslimin, terutama kaum muslimin sekarang, itu tidak suka dengan aliran Mu'tazilah karena serupa dengan filsafat, yaitu banyak berpikir. Dan stigma sekarang terhadap filsafat adalah, terutama bagi kaum muslimin, bahwasanya filsafat dapat mengkafirkan atau dapat menyesatkan akidah masing-masing. Namun sebenarnya itu tidak akurat, tidak benar. Menurut saya filsafat malah bisa memperkuat akidah kita. Maka dari seperti halnya bahwasanya 5 ayat pertama yang turun dari 5 ayat Al-Quran pertama yang turun itu mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk berpikir, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min lam ya'lam, dan seterusnya. Ayat-ayat itu menjelaskan bahwasanya kita memang diwajibkan untuk membaca, belajar, dan berpikir. Dan tadi saya telah menyinggung bahwasanya Mu'tazilah itu sering dicap sebagai suatu ajaran yang sesat. Maka saya ingin menyampaikan 5 ajaran landasan dari Mu'tazilah yang semoga harapannya dari menyebarkan 5 landasan ini, ajaran ini, masyarakat bisa lebih terbuka bahwasanya mengenai pemahaman Mu'tazilah dan menghilangkan cap keburukannya. Untuk pemahaman Mu'tazilah itu yang biasa dikenal dengan nama usul khamsah. Apa saja usul khamsah itu? Yang pertama adalah at-tauhid. At-tauhid ini kaum Mu'tazilah maksudnya mensucikan Allah dari segala rupa keburukan. Dan termasuk mereka berpendapat bahwasanya Allah itu mau bagaimanapun, mau kapanpun tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Hal ini perumpamannya seperti sebuah objek 2D. Ketika objek 2D melihat objek 3D, yang terlihat hanyalah garis. Ini sulit untuk dijelaskan dengan waktu singkat, namun mungkin yang memiliki waktu luang bisa belajar lebih lanjut mengenai fenomena ini, di mana suatu objek 2D, suatu objek yang berada di tempat 2D tidak mungkin dapat melihat objek yang 3D. Dan begitu pula sesuatu yang 3D tidak bisa melihat yang 4D. Namun 4D bisa melihat ke 3D dan 3D bisa melihat ke 2D. Hal ini kenapa bisa dikatakan demikian? Karena Allah Maha melihat, tapi Allah tidak memiliki mata sebagaimananya manusia. Itu makanya perumpamaannya seperti 4D ke 3D atau 3D ke 2D. Kemudian prinsip yang berikutnya, prinsip yang kedua adalah al-adlu, yaitu keadilan Allah. Keadilan Allah di sini yaitu bahwasanya manusia memiliki free will atas semua perbuatannya. Namun karena manusia memiliki free will, kebebasan dalam berbuat, maka manusia pun akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir. Dan di sini di mana kaum Mu'tazilah pun mensucikan Allah dari segala keburukan yang telah ada di dunia. Maksudnya apa? Tidak mungkin Allah yang menciptakan keburukan sedangkan Allah yang Maha Suci. Maka dari itulah yang dimaksud dengan free will terhadap manusia, bahwasanya
keburukan-keburukan yang ada hanyalah byproduct dari free will manusia. Berikutnya, prinsip yang ketiga, yaitu prinsip manzilah bain manzilatain. Tadi sudah sedikit tersinggung oleh moderator Kak Amalia, bahwasanya manzilah baina manzilatain adalah kaum Mu'tazilah mengatakan bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin yang telah berbuat dosa besar tidaklah kafir maupun seorang muslim, namun dia berada di antara keduanya, yaitu golongan apa? Yaitu golongan fasik. Perlu diketahui bahwasanya timbulnya pemikiran ini adalah karena dahulu eh, bertepatan dengan munculnya kaum Mu'tazilah, ada pula pemikiran-pemikiran yang lain yang dengan ekstrim mengatakan bahwasanya orang yang telah berbuat dosa besar telah menjadi kafir. Hal ini bisa dilihat dari kitab-kitab karangan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya atau mazhab Imam Syafi'i, mohon maaf, bahwasanya orang yang telah meninggalkan sholat maka dia otomatis telah kafir. Namun ada juga golongan dahulu mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu masih muslim. Namun untuk Mu'tazilah mengatakan bahwasanya mereka tidak di antara muslim maupun kafir, tapi orang fasik. Kenapa demikian? Karena salah satu fondasi dari pendapat ini adalah ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu sedang sekarat ditusuk, beliau sedang istirahat di tempat tidurnya kan. Kemudian beliau mendengarkan azan. Beliau segera berdiri dan berangkat ke masjid. Pada saat itu para sahabat yang menjaga Sayyidina Umar itu memperingati bahwasanya dia sedang sekarat dan harus segera kembali beristirahat. Namun Umar membantah dan mengatakan bahwasanya dia telah mendengar perkataan Rasul bahwasanya tidak ada agama bagi yang meninggalkan sholat. Itulah salah satu fondasi dari pendapat Mu'tazilah bahwasanya Islam, seorang muslim yang berbuat dosa besar tidaklah seorang mukmin maupun seorang kafir, namun di antara keduanya itu orang fasik. Kemudian amal ma'ruf nahi mungkar ini sebenarnya fondasi yang timbul karena pada saat itu terjadi banyak kezoliman. Perlu diketahui bahwasanya dulu tidak seperti sekarang di mana world peace, kedamaian dunia adalah hal yang lazim. Dahulu adalah zaman yang sering ada peperangan dan sering banyak kezoliman. Maka salah satu penekanan doktrin kaum Mu'tazilah adalah amal ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana agama Islam mengajarkannya. Kemudian yang kelima adalah janji dan ancaman, yaitu manusia melalui akal, manusia diberi kemampuan untuk membedakan hal-hal baik dan yang buruk. Dengan kapasitas akal, manusia bisa memahami perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun belum sampai kepadanya pengetahuan agama. Maka yang dimaksud dari ini adalah sebenarnya fitrahnya manusia adalah kebaikan. Namun lingkungannya yang membuat mereka menjadi buruk, seperti ayat Al-Qur'an. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Alfat atas penjelasannya, sangat amat cukup bagi kita ya. Lanjut saja kepada posisi Kak Raisa, yaitu sebagai kontra. Kita persilahkan Kak Raisa untuk berbicara. Ya, terima kasih Amel, terima kasih Alfat. Tadi udah dijelasin tentang Mu'tazilah, udah dijelasin prinsip-prinsipnya. Dari penjelasan Alfat tadi, sebagai posisi yang kontra, saya juga sudah melakukan beberapa research. Saya akan mulai dari posisi kontra kepada Mu'tazilah yang ada di masa Abbasiyah itu sendiri. Kedengar nggak?
Oke. Eh, jadi itu di masa Abbasiyah itu sendiri, yang lawannya dari Mu'tazilah itu muncul ada namanya Asyariyah. Al-Asariyah. Nah, Al-Asariyah ini muncul karena debat antara seorang guru dari Mu'tazilah dengan muridnya. Gurunya ada dari sekolah Mu'tazilah di Basrah, dan muridnya ini namanya Abu Hasan Al-Asari. Al-Asari ini dia mempertanyakan dua prinsip dari 5 prinsip yang ada di Mu'tazilah tadi yang Alfa sudah jelaskan. Yang dia pertanyakan itu ada satu dari yang al-adlu, itu yang mengandung bahwa Tuhan itu akan manusia itu memiliki free will, dan Tuhan akan memberi ganjaran yang sepantasnya kepada manusia itu dengan apa yang telah dilakukannya dengan free will-nya itu. Nah, Al-Asari ini dia membuat situasi hipotetikal. Dia menggambarkan 3 orang bersaudara. Yang pertama itu dia seorang Muslim yang taat, dan di akhir hidupnya dia akan diberi ganjaran yang baik, dia akan dimasukkan ke surga. Kemudian saudaranya yang kedua, dengan free will-nya itu dia menjadi seorang kafir, dan Tuhan juga akan memberikan pembalasan di hari akhir kepadanya yang sesuai. Nah, di situasi yang kedua ini dipertanyakan Al-Asari karena tadi sebagai bagian dari poin Al-Adlu itu, Tuhan memberikan yang terbaik kepada manusia. Tuhan itu tidak akan mencurangi manusia. Dia hanya akan memberikan yang sepantasnya. Nah, jadi Al-Asari bertanya, hal baik apa yang sudah diberikan Tuhan kepada orang kafir ini? Saat itu gurunya menjawab, dia telah diberikan kehidupan yang panjang, tetapi kehidupan yang panjang itu malah digunakan yang tidak baik. Oke. Sementara di situasi yang ketiga, ada saudara yang ketiga ini hidupnya tidak panjang. Dia meninggal saat masih belum berdosa. Nah, saat ketika dipertanyakan kepada guru dari dipertanyakan ke guru Mu'tazilah, hal baik apa yang dilakukan Allah kepada saudara yang ketiga ini, gurunya berkata, hidupnya ini diputuskan karena kalau dilanjutkan dia akan menjadi kafir. Nah, di sini Al-Asari mempertanyakan kenapa beda yang kedua sama yang ketiga gitu. Jadi sebenarnya Tuhan tuh kenapa memberikan yang terbaik tapi dibiarkan jadi kafir? Itu nggak sesuai dengan poin keduanya bahwa Tuhan itu selalu memberi yang terbaik bagi manusia, karena ya kenapa dibiarin aja menjadi kafir seperti itu. Itulah poin salah satu tokoh Asy'ariyah ini juga Al-Ghazali. Lalu kemudian poin berikutnya yang saya pertanyakan itu tentang at-tauhid, konsep at-tauhidnya Mu'tazilah. Yang membedakan menonjol dari at-tauhidnya Mu'tazilah ini tentang Al-Quran. Mereka memperlakukan Al-Quran ini sebagai salah satu makhluk ciptaan. Jadi benar-benar karena Tuhan itu cuma satu, Al-Quran itu juga hanya mereka anggap salah satu makhluk dari Tuhan, dan kedudukannya ya lebih rendah dan hanya bisa dipersepsi manusia. Dari situ saya kurang setuju ya, karena kata-kata Al-Quran itu adalah kata-kata Allah sendiri yang diwahyukan kepada Nabi kita. Dan itu bukan hanya sekedar makhluk, tapi itu benar-benar petunjuk yang harus kita pegang. Lalu poin Alfa tadi juga yang tentang 2D tidak bisa melihat 3D.
itu tuh masih kurang lengkap karena pandangannya manusia itu kan kita nggak di alam ini aja. Kita ada sebelum kita lahir dan setelah kita meninggal nanti, ya kita nggak tahu kewujudan kita itu seperti apa. Jadi untuk 2D, 3D itu masih terlalu sempit untuk menggambarkan hubungan kita sama Tuhan nanti. Kemudian selain itu, tapi saya setuju banget sama yang Alfat bilang tadi. Islam itu agama yang mengajak untuk berpikir dan filsafat itu justru bisa menguatkan iman kita. Karena di saat kita nggak ngerti dan banyak bertanya itu, kita akan mencari dan kita akan juga semakin percaya, insya Allah. Selain itu, yang ingin saya sampaikan adalah, tetapi Mu'tazilah ini sangat meninggikan rasionalitas, akan tetapi perlu diingat, manusia sendiri itu juga ciptaan Tuhan dan banyak sekali batasannya. Itu aja. Jadi, marilah kita berpikir, tapi berpikirlah dalam konteks kita Muslim sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Oke, terima kasih banyak tuh Kak Raisa atas sanggahannya juga. Di sini berarti kesimpulannya itu Mu'tazilah itu sebenarnya tidak sesat. Terus hanya saja pemahamannya itu sering dipenggal-penggal sehingga menjadi salah pengertiannya. Terus juga Islam itu agamanya rasional dan mengajarkan untuk belajar dan berpikir. Terus namun juga Sorry, ada yang ketinggalan. Tadi tambahan lagi, boleh silakan. iya ada juga jangan sampai karena menuhankan pemikiran ini sampai ada tragedi mihnah di tahun 830-an, itu pemuka-pemuka agama justru dipersekusi demi membela aliran Mu'tazilah ini. Ya jangan sampai terjadi lagi, itu juga sebuah kesalahan. Begitu aliran ini ada di posisi yang berkuasa, malah jadi terjadi hal-hal yang dari awal sebenarnya pengen menghindari konflik yang seperti itu, konflik agama gitu. Nah, gitu. Terima kasih. Kita lanjut ke kesimpulannya dari pihak pro dan kontra. Pada hakikatnya itu semua yang dari manusia itu terbatas. Terus Islam memang mengajarkan untuk berpikir, namun untuk mengambil hikmah. Udah, oke. Mungkin ada kesimpulan yang lain dari Kak Alfat ataupun Kak Raisa? Boleh, silahkan. Ada atau tidak? Cukup sepertinya. Semoga Cukup. bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Raisa dan Kak Alfat yang sudah mau menjadi narasumber podcast Desa Pencuri pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, untuk yang menonton. Terus sudah sampai situ saja, oke. Kita tutup aja berarti ya. Terima kasih untuk podcast malam hari ini. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.